Kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2024. Banyak yang sudah terjadi di sepanjang 2024. Ini adalah bulan terakhir di mana 2025 kalau Anda tidak menyelesaikan banyak PR di tahun ini, maka PR Anda double di tahun depan. Karena ini adalah pintu siklus terakhir di mana next 3, 5, 7, 10 tahun lagi ini akan terulang terus. Anda yang kena energi leluhur, Anda yang kena energi twin flame, Anda yang kena energi pengulangan siklus, Anda yang kena energi NPD harus segera memutus siklus kutuk dan karma leluhur kalian. Kalau tidak, tahun 2025 akan menjadi tahun kesengsaraan baru. Kita pasti tidak mau itu terjadi, kan? Nah, di Bengkel Hati Bali ini saya kebetulan berada di Bali, dan bagi yang belum mengenal saya Manik, saya NPD healer, saya twin flame healer, saya pemutus kutuk dan karma leluhur. Saya mengajarkan banyak sekali ilmu cahaya yang harus dipakai untuk nulnya kita ke Tuhan. Jadi semua energi NPD, semua energi twin flame, itu semua harus bisa Anda atasi, harus bisa Anda hadapi, harus bisa Anda putus siklusnya. Banyak dari kita ditinggalkan pasangan, banyak dari kita kena pengulangan siklus terhadap mertua atau orang tua atau anak atau menantu atau ipar atau bos atau tetangga yang jahat, ya kan? Nah, berpikir secara logika ilahi, tidak bisa dengan logika biasa. Semua yang kena energi NPD, kena energi twin flame tidak bisa memakai logika biasa. Harus pakai logika ilahi, yaitu naik satu level Anda, sujudkan hati Anda ke Tuhan supaya Anda bisa memecahkan atau melihat atau meneropong masalah dari kacamata berbeda. Ada pengulangan siklus, berarti Anda yang terkena energi twin flame, Anda yang terkena energi kembar jiwa, tiba-tiba pasangan Anda meninggalkan Anda untuk orang lain, tidak peduli pada anak-anak, itu fix ada karma di masa lalu bahwa Anda adalah manusia lama. Anda adalah manusia reinkarnasi yang zaman dahulu belum lulus dan mengulangkan lagi siklusnya. Dan ini tidak ada di agama. Ini mungkin tidak ada di ajaran-ajaran, dan ini di luar konsep kehidupan Anda. Percaya atau tidak, kalian harus memutuskan siklus dengan masa lalu dan meluluskan. Harus lulus di kehidupan ini, harus lulus ya, karena energi-energi ini menurun ke anak cucu. Contohnya saya contohkan diri saya sendiri. Saya mengawali menjadi seorang twin flame healer, NPD healer, pemutus kutuk dan karma leluhur, karena saya mengulangi siklusnya nenek buyut saya dan kakek buyut saya. Ya, zaman dahulu nenek buyut saya orang kampung, orang desa yang mencintai orang Belanda, clerk di pabrik gula di Jatiroto di Jombang. Tidak bisa jadian, tapi punya anak. Nah, kemudian si Belandanya pergi, dipulangkan karena tidak boleh menikahi gadis kampung. Kemudian pada saat itu terjadi perang ya, waktu itu zaman perang, tapi kakek buyut saya bukan penjajah, dia clerk, dia asisten di pabrik gula, admin ya, admin, jadi semacam kayak administrator pabrik gula gitu ya di Jatiroto.
Nah, kemudian mau dipulangkan ke Belanda, dia kabur. Nah, dia kabur ke hutan supaya tidak dicari oleh pasukan yang mengawal dia untuk pulang kembali ke Belanda, karena nekat ingin menikahi si gadis kampung ini. Dan kemudian mati terbunuh di pegunungan di area Wonosalam di Jombang. Itu cerita yang tragis yang kemudian pengulangan siklusnya ada di saya dan suami saya yang kedua, di mana waktu itu kakek buyut saya yang memang pada zaman perang itu meninggal di Wonosalam di hutan itu, ada kayak penolakan waktu itu ya. Dia dibilang, oh si gadis kampung ini dia menikah dengan orang lain, dia tidak mau sama kamu gitu ya. Kemudian si gadis kampung ini juga menerima kabar, oh dia pergi ke Belanda, dia meninggalkan engkau bersama anaknya. Jadi ada gosip, yang ada fitnahan, ada rumor yang beredar yang dipercayai oleh si gadis kampung dan si orang Belanda ini, di mana mereka adalah kakek dan nenek buyut saya. Sehingga itu terjadi lagi pengulangan siklusnya di kehidupan saya, terjadi lagi, di mana pada saat itu kan, pada saat menutup matanya si bule ini, si Belanda ini mengira si gadis kampung ini punya pilihan lain dan marah gitu ya, karena kan kamu sudah punya anak sama saya, kenapa kamu memilih orang lain? Ya karena gosipnya yang dia dengar, beritanya seperti itu. Kemudian si nenek saya ini pun, kok saya mau nangis ya ceritain ini. Kemudian si nenek buyut saya ini pun, waduh kok saya mau nangis. Bentar, saya terlalu menjiwai saya terlalu menjiwai cerita ini. Kemudian si nenek saya ini juga mendengar kabar bahwa si bapak dari anaknya ini pulang ke Belanda, tidak bertanggung jawab, sehingga pada saat menutup matanya begitulah yang teringat di memori kepala mereka. Nah, di dalam kehidupan kami, saya dengan suami saya, itu pun keluar tuduhan-tuduhan, oh kamu berselingkuh loh, padahal saya tidak berselingkuh. Terus kemudian saya pun menuduh dia, kamu bersama perempuan lain, kamu tidak menginginkan saya. Itu yang terjadi sampai kemudian kami menyelesaikan semuanya karena kebingungan ya dengan cerita reinkarnasi ini. Dan saya waktu itu tidak sadar bahwa saya adalah manusia lama. Kemudian banyak hal terjadi, keanehan-keanehan yang kemudian membuat saya sadar, oh ternyata saya dan suami saya adalah manusia-manusia lama. Kemudian saya flashback memori, oh iya saya dan suami saya berbeda 20 tahun. Dan saya tidak pernah melihat dia sebagai seseorang yang lebih tua dari saya. Saya mengingat dia pada saat dia masih muda, padahal ketemunya aja udah 20 tahun lebih tua. Dari mana saya mengingat dia dalam kondisi muda? Nah itulah flashback memori yang kemudian pelan-pelan terurai kembali. Oh saya pernah ketemu dia, saya pernah dia nungguin saya di depan suatu kapel gereja. Nah kemudian dia pun mengatakan, saya pernah ketemu kamu di India, padahal saya nggak pernah ke India. Dia bilang, saya pernah ketemu kamu di India, di Kakun namanya, di suatu gereja tua di Kakun di India gitu. Jadi itulah cerita-cerita di mana kita harus menyelesaikan, menuntaskan. Jadi buat saya, walaupun saya sudah tidak bersama dengan suami saya yang kedua ini, di mana ada pengulangan siklus dari nenek buyut saya dan kakek buyut saya yang tidak pernah bersama ini, kemudian saya mengambil kebijaksanaan ya, harus memaafkan, harus mengampuni, harus menuntaskan, tidak harus jadian. Ya, kalau memang sudah jadian kan sudah terjadi kebersamaan, ya sudah, saya cinta dia, dia cinta saya, tapi pembayaran karma harus terus dilaksanakan. Dan saya sudah enjoy dengan pembayaran karma, dan dia pun sudah enjoy sendiri. Jadi kami hanya berkawan saja. Itulah namanya penuntasan
karma. Jadi kita harus jena, hancurnya kita dihancurkan oleh si pasangan NPD kita, entah bos kita, entah ibu mertua kita, entah anak kita, entah tetangga kita, entah oleh asisten kita. Itu adalah dimana kita dienolkan. Memang mereka adalah pasangan pengenulan kita, bahwa kita memang dihancurkan. Dienolkan itu ya dihancurkan sampai tak bersisa. Dimana pada saat kalian itu remuk, seharusnya Anda ketemu Tuhan, bukan malah ngendat, bukan malah bundir gitu. Jadi banyak orang yang kena energi kayak gini, penuntasannya tidak bisa tuntas. Kenapa? Mereka bundir. Mungkin zaman dahulu mereka bundir, sehingga terjadi pengulangan bundir, ngendat, gantung diri, nah gitu, nyemplung sungai, nah kayak gitu akhirnya. Nah itu adalah pengulangan siklus yang tidak boleh kalian lakukan. Ingat Tuhanmu, ingat diri ini kecil, debu, gak kuat kalau gak ada Tuhan. Itulah saat dimana kalian dienolkan Tuhan. Jangan benci orang-orang yang mengenolkan kita. Kenapa? Karena mereka diizinkan Tuhan untuk menghancurkan kita. Kenapa? Ya karena kita harus ketemu cahaya sejatinya Gusti Allah. Gitu. Itu adalah hubungan twin flame, hubungan NPD, hubungan yang tidak bisa dilogika. Kenapa dia meninggalkan saya demi orang lain, dan kemudian kita marah besar. Nah itu terjadi pengulangan siklus. Kita nolkan. Kita sadari kita tidak bisa memakai logika biasa. Kebanyakan dari kita manusia memakai logika akal manusia. Kita tidak memakai Tuhan kita. Sekarang bayangkan Tuhan sebagaimana seorang Tuhan ya. Kita manusia sering meninggalkan dia. Sejak zaman Adam kita sudah meninggalkan Tuhan. Kok Tuhan masih mau mengampuni kita? Ayo jawab coba. Kenapa? Tuhan yang sedahsyat itu menciptakan kita berselingkuh. Kita melukai hati Tuhan, kita menghancurkan harapan Tuhan dengan kita berselingkuh. Kita mempercayai Adam mempercayai Hawa percaya bisikan setan. Manusia berselingkuh lebih dulu. Nah, sehingga kita mengalami ya pengulangan siklusnya Adam. Dan kita harus kembali ke jalan pulang ke Tuhan untuk mempercayai sekali lagi Tuhan. Sekali lagi kita belajar mengenal Tuhan, belajar mengenal cinta Tuhan. Baru kita tuh akan paham arti hidup ini nih apa. Selagi kita masih bundel di urusan kemarahan karena seseorang mengkhianati kita, ingat Adam, buyut kita ya, kakek buyut kita, itu sudah lebih dahulu mengkhianati Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan? Gitu. Jadi maksud saya ngomong gini, jangan kita belajar jadi Tuhan untuk menghakimi orang lain. Yang mungkin dia memang pasangan takdirmu untuk menghancurkan dirimu. Karena jodoh kan ada banyak macam. Jodoh untuk memang berumah tangga, jodoh untuk berkawan, jodoh untuk menjadi bapak ibumu, jodoh untuk menjadi pembantumu, jodoh untuk menjadi bosmu, jodoh untuk apa? Untuk menghancurkan hidupmu supaya kalian nol ketemu Tuhan. Nah itu, kalian harus pahami itu dulu. Supaya tidak menjadi siklus yang berkepanjangan. Karena kalian kalau dihadirkan oleh energi-energi seperti ini dan kemudian kalian nekat punya pasangan baru, mau nikah sampai 7 kali pun akan mengalami kehancuran yang sama, kebodohan yang sama. Kenapa ya? Kan kemarin belum ketemu Manik ya, belum ketemu saya. Sekarang sudah ketemu saya, harus paham bahwa ini hubungan apa. Kalian disakiti, kalian tersakiti, kalian menyakiti, itu urusannya dengan apa gitu. Jadi nggak ngegas dengan hidup ini, nggak ngegas dengan orang-orang yang menolkan hidup kita gitu. Saya minta maaf berapa hari saya tidak live. Saya dari Makassar ke Palu, ke Makassar lagi, kemudian rehat beberapa hari, kemudian ke Solo, ini baru balik lagi ke Bali. Sudah sampai di Bali, berapa hari legre, berapa hari saya kacau balau, energinya entek, resik, ngecas berapa hari sudah.
Jadi saya berharap ini adalah bulan terakhir di tahun 2024. Ini adalah siklus di mana 2025 awalan baru. Saya berharap kalian semua di bulan ini sudah drop semuanya setan-setan yang membisikkan ke pikiran Anda, supaya Anda marah, supaya Anda terluka, supaya Anda kecil, supaya Anda tidak berharga. Itu cuman bisikan. Percayakanlah hidup Anda kepada Gusti Allah yang punya hidup Anda. Orang-orang yang menyakiti Anda itu memang dimaksudkan untuk menyentil Anda bahwa Anda belum pegangan Gusti Allah. Ngoten nggih. Terima kasih semuanya. Ada yang mau curhat, ada yang mau apa kabar semuanya? Selamat malam. Mbak yang memanggil saya. Salam kenal, saya juga di Bali. Iya, saya di perempatan Guang, di Ida Bagus Mantra, di Gianyar, di Jalan Raya. Monggo kalau mau mampir. Ya, tapi saya juga nggak tahu kenapa saya terdampar di Bali. Saya 15 tahun sudah di Bali, sudah punya KTP Bali, sudah nggak ingat kalau saya ini orang Jawa. Nak Jawa kelamaan di Bali saya ini, anak Jawa kelamaan di Bali. Gitu. Jadi tahu ya bahwa ini tahun 2000, ini adalah bulan terakhir. Kayaknya cuma saya yang ngajarin bahwa NPD bisa sembuh. Tapi saya sembuh. Kenapa ya? Karena saya NPD, korban dari ibu. Saya NPD, saya korbannya ibu saya. Saya membawa carrier karena trauma itu energi. Energi itu transfer. Energi itu transfer. Saya tanpa saya sadari, saya menjadi sejahat ibu saya terhadap suami kedua saya. Gitu. Padahal suami kedua saya dia jahat, tapi dengan saya kalah jahat, gitu. Mas Kris, saya sudah tahun 1960. Wah, lama ya. Saya belum lahir itu. Berarti sudah umur 60-an ya, Pak Kris. Saya tahun 70. Umur saya 54. Gitu. Jadi ini siklus ya. Saya harap semua orang berani menutup pintu, berani karena setelah keberanian itu akan ada reward kok. Beda 5 tahun. Ya saya udah tua. Ini filter. Gitu. Jadi 2024 pengulangan siklusnya bonyok. Kalau 5 tahun lagi kita harus ngulang siklus. Karena saya ingat 15 tahun yang lalu saya berpisah dengan anak saya. Anak saya dibawa sama suami pertama, saya menikah 2 kali, dibawa sama, ini siklus 15 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu nih ya, 15 tahun yang lalu anak saya dibawa ya. 15 tahun yang lalu anak saya dibawa sama suami saya dan kemudian kami berpisah. 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu anak saya mulai dikembalikan, tapi belum balik total. Kemudian 5 tahun yang lalu saya menikah
dengan suami kedua yang membantu saya membawa anak saya kembali ke pelukan saya. Ini sudah tahun kedua anak saya bersama saya total. Dia ada di Nusa Dua, kerja di Nusa Dua. Jadi ikut mamahnya. Jadi kami dari dipisahkan 15 tahun yang lalu, Tuhan kembalikan full. Ya pada saat kita melakukan penuntasan pembayaran karma, apa yang hilang darimu akan dikembalikan. Apapun yang hilang darimu akan dikembalikan kepadamu. Tapi saya sudah 30 tahun di Belanda, baru sebelanda. Rumah saya di Sading dulu, di Kereneng. Saya kurang begitu paham, saya nggak pernah jalan-jalan. Saya di Sading tuh mana ya? Sading, Kereneng, pasar Kereneng itu ya. Denpasar ya, dekatnya pasar Bulukumba. Saya bulan Maret kemarin di Delft, sebulan di Delft, 3 minggu di Delft di Belanda, untuk cari kuburannya bapak saya, buyut saya di Delft. Tapi di Gemeente, di kayak model di spenduk capil, dibilang baru ketahuan, ternyata kakek buyut saya tidak pernah pulang ke Belanda. Dari Belanda juga mengiranya kakek buyut saya ada di Indonesia gitu, padahal kenyataannya meninggal di Wonosalam, di hutan, dibunuh oleh pribumi, karena zaman waktu itu masih zaman perang, dan waktu itu ada sweeping, ada sweeping senyap, ada gerakan senyap dari para serdadu Indonesia untuk sweeping orang-orang yang menikah dengan bule-bule gitu, Belanda itu disuruh pulang ke negaranya gitu, kalau tidak dihabisi. Kakek buyut saya dihabisi, padahal di dalam kepalanya nenek buyut saya, saya ditinggalkan dalam kondisi hamil. Sedangkan kakek buyut saya ditembak dengan pikiran bahwa perempuan kampung kamu dia menikahi lelaki lain. Jadi pada saat meninggalnya itu mereka dicekokin dengan pikiran yang hasil olahan fitnah, hasil omongan tidak benar. Jadi terjadi pengulangan siklus reinkarnasi di kehidupan saya dengan mantan suami saya yang kedua, itu bahwa saya berselingkuh. Itu dia dapat dari reinkarnasinya dia. Waktu nenek buyut saya, waktu dia kabur gitu ya, dia kabur mau dipulangkan, dia nggak mau pulang, kemudian kabur ke hutan. Dia kayak histeris gitu ya, kayak nggak terima gitu loh, nggak terima kenyataan bahwa kok saya ditinggalin gitu loh. Nah itu terpatri. Jadi ingatan kita pada saat zaman dahulu, orang-orang manusia lama ya, manusia reinkarnasi kayak saya, itu apa yang dipikirkan di masa lalu itu keulang lagi sekarang, yang harus dituntaskan. Makasih giftnya. Yang harus dituntaskan, harus dimintakan maaf bahwa saya nggak berselingkuh. Tapi pikiran ya tetap pikiran ya, kita hanya harus tetap netralkan ke Tuhan yang bisa melerai semua urusan reinkarnasi. Ya kita harus lulus pengulangan tes reinkarnasi. Kalau buat saya itu remedi. Zaman dahulu saya belum lulus, sekarang harus lulus gitu. Kalau buat saya sesimpel itu, harus lulus. Dikenain cobaan, anak saya diambil, saya dipisahkan oleh suami pertama dengan suami pertama oleh mertua saya karena saya nggak punya anak laki. Saya menikah dengan Tenglang, dengan Cindo. Saya nggak punya anak laki, dianggap tidak bisa membawa nama marga karena suami saya yang pertama itu dia anak laki satu-satunya, jadi putu cucu dalam itu harus bawa carrier, harus menjaga nama saya-nya, harus menjaga nama marganya gitu. Jadinya
itulah namanya reinkarnasi. Reinkarnasi itu tidak bisa mengulangi siklus, tidak bisa. Zaman dahulu engkau menikah dengan dia, terus kemudian menikah lagi dan mengulangi. Enggak, ada penuntasan, yaitu apa yang zaman dahulu gitu loh. Ada pengulangan siklus di mana kalau saya pengulangan siklus, ada beberapa orang pengulangan siklusnya adalah karma. Jadi zaman dahulu dia menjadi pelakor, zaman sekarang dia jadi istri yang didatangkan pelakor. Ya itu. Jadi paham-paham, benar-benar paham, harus paham. Kita ngulangin siklus apa nih? Karena orang-orang NPD, orang-orang twin flame, itu mereka manusia-manusia lama. Gitu. Memang harus ada pemutusan siklus, harus ada pengenulan ke Tuhan. Karena zaman dahulu mungkin saling menyakiti kayak nenek buyut saya, kakek buyut saya gitu. Jadi sekarang ini ya buktikan bahwa tidak berselingkuh. Buktikan bahwa saya dia maafkan gitu. Ada hal-hal yang macam-macam ya, ada hal-hal yang terkena dengan orang-orang NPD. Biasanya mereka kena adiksi, macam-macam adiksinya gitu. Jadi ya harus dinolkan semuanya, harus dituntaskan ke Tuhan gitu ya. Ini benar-benar harus kenceng gocean Gusti Allah. Saya kemarin di Solo itu sebenarnya meeting tapi kok dapatnya di Lor'in. Saya ke Palu, saya beberapa orang sudah tahu ya, saya tanpa sengaja membuka Wentira. Saya tanpa sengaja membuka gerbang Wentira, tapi tidak saya buka begitu saja. Saya serahkan ke Tuhan. Saya hanya berdoa untuk arwah-arwah yang terperangkap di dalam batu. Ada video saya di Wentira. Saya tidak mau cerita, saya mau cerita sekarang. Di Wentira itu portalnya itu enggak di dalam. Portalnya Wentira itu tidak di dalam hutan, tidak. Di batu, di jalan raya itu. Semua yang kelewatan, yang area Sulawesi, Anda yang lewat Sulawesi itu, kalian bisa melihat batu besar Wentira. Sebelahnya ada musola. Ya di sebelahnya musola itu, batunya itu ada orang-orang yang mungkin tahu ini adalah sama, mungkin ya matanya seperti saya melihat, oh ini adalah pintunya, itu ditancepin bendera 3. Saya berdoa di situ tanpa sadar, saya tanpa sengaja saya membuka pintu itu. Tapi kan saya sudah serahkan ke Tuhan. Saya tidak berdoa, oh Tuhan bukakan, enggak. Saya cuma berdoa buat roh-roh yang gimana sih kalau kita berdoa buat roh-roh yang korban kecelakaan, korban tsunami gitu kan, pokoknya korban ya, yang sudah jadi arwah. Kita berdoa untuk para arwah. Nah tanpa maksud apapun juga itu Wentira terbuka. Enggak, saya kurang tahu itu akan menjadi musibah atau alhamdulillah. Saya cuma tahu saya pegangan Tuhan. Kenapa ya? Karena saya cuma berdoa. Nah itu kemudian dititik oleh banyak pelaku cahaya, para ahli spiritual, para dukun-dukun di Palu. Gerbangnya terbuka karena saya sudah serahkan ke Tuhan. Tapi saya mau cerita bahwa di Wentira itu adalah portal gaib ke seluruh dunia. Dari Wentira itu, di situ ada batu di antara ujung kulon. Jadi di Wentira itu ada portal. Di Lor'in yang saya kemarin ke sana, Lor'in Solo itu juga ada portal. Kemudian di ujung kulon, antara ujung kulon dan Lampung, di tengah-tengahnya di bawah Krakatau itu ada Gunung Purba. Itu terbuka semua.
Dan bangsa manusia, bukan bangsa Indonesia saja, bangsa manusia itu turun-temurun menggunakan jasa jin. Jin itu saya cuma dikasih tahu infonya ya. Sekalian percaya apa enggak, saya enggak urus. Saya cuma cerita, anggap saja ini kan ruang halu. Anggap saja saya halu gitu ya. Di planet Zain itu banyak ada planet bernama planet Zain. Planet Zain ini dihuni oleh makhluk-makhluk Zain yang datang ke dunia, ke bumi, kemudian minta tempat. Oleh manusia dibolehkan tinggal di bumi dengan syarat mereka harus mau melakukan kehendak manusia. Dia diperbudak untuk membangun masjid, membangun piramid, membangun hal-hal yang tak tersentuh oleh tangan manusia, mereka yang lakukan. Itu yang saya dapat ngobrol. Jadi jin-jin itu, makhluk Zain itu yang kemudian dipanggil oleh manusia sebagai jin. Dan jin ini mereka kooperatif. Artinya kooperatif, mereka tidak akan melanggar perjanjian. Dan di bawah jin ada satu makhluk yang sudah dipegang oleh para pelaku cahaya, yaitu salah seorang fallen angel itu. Nah, kemudian para pelaku cahaya ini, kalian ya, banyak dari kalian itu yang kemudian ikut memberikan cahaya, ikut memberikan berlian, ikut menyempurnakan. Kalian banyak sekali yang ikut menyempurnakan kondisi bumi ini, sehingga banyak tsunami. Memang ada banjir bandang, tapi saya sudah bilang banjir bandang itu mereka mengikis, karena ada yang akan keluar dari bumi, dan itu jatahnya orang-orang lama. Kalian para manusia cahaya yang ada leluhur yang mau minta dibukakan, mungkin sesuatu lah yang tersembunyi ini yang minta keluar gitu. Jadi tahun 2024 mungkin masih akan ada gempa-gempa kecil. Mungkin akan ada gempa-gempa atau banjir-banjir kecil. Tapi mudah-mudahan saya benar, tidak ada tsunami, tidak ada. Kenapa? Karena banyak orang berdoa, karena banyak orang bertobat, karena banyak orang kena kampleng dengan cerita Twin Flame dan NPD ini kan. Nah, sehingga banyak sekali orang-orang, makhluk-makhluk manusia bercahaya seperti kalian ini yang mengenulkan, meniadakan, menghilangkan gitu. Jadi karena energi kalian itu menyempurnakan, nah gitu loh intinya. Karena energi kalian itu menyempurnakan, sehingga mudah-mudahan saya benar, tidak ada tsunami, tidak ada.